hadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan malam hari ini untuk melanjutkan pembacaan kitab An-Nasaihud Diniyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu agama serta mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa min adabil muzakki allati tata'akkadu alaihi, dan termasuk daripada adab-adab orang yang berzakat allati yang tata'akkadu alaihi, ditekankan dan dikuatkan alaihi atasnya. Ini adalah termasuk daripada bahagian yang paling penting di dalam berzakat, yaitu mengenali adab-adabnya. Karena bisa saja zakat dilaksanakan tetapi adab-adabnya kurang, maka zakat tersebut tidak sempurna, bahkan bisa-bisa tertolak, tidak ada pahalanya. Oleh karenanya adab-adab berzakat itu sangatlah penting. Ini adalah bahagian daripada adab-adab tersebut allati tata'akkadu alaihi, yang sangat ditekankan atas orang yang berzakat. Pertama, an yakuna thayyiban nafsi bi ikhrajiz zakah. Hendaknya dia thayyiban nafsi, dengan senang hati dengan mengeluarkan zakatnya tadi. Jadi ketika mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak atau mustahik, maka dia harus dengan perasaan hati yang senang. Dan itu terlihat dari raut wajahnya ketika menyisihkan uang untuk fuqara dan masakin tadi. Terlihat dari wajahnya yang penuh dengan senyum dan penuh dengan bahagia. Jangan merangut, cemberut, berzakat pulang, mengeluarkan merangut mahal. Jangan seperti itu. Farihan, gembira, masruran, bahagia, mustabsyiran, sama bergembira riang, mumtannan lil mustahiqi, dan merasa mendapat pemberian lil mustahiqi, bagi orang yang menerima atau berhak mendapatkan zakat itu. Jadi dia yang merasa mendapatkan anugerah ketika bisa mengeluarkan zakat kepada orang yang mustahik. Bukan merasa orang yang mustahik atau si penerima zakat itu terhutang budi dengannya. Tidak, justru malah sebaliknya, mumtannan, dia yang merasa terhutang budi karena bisa berzakat dan orang itu mau menerimanya, sehingga dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumtannan, merasa mendapatkan pemberian anugerah dari Allah ketika ia bisa memberikannya kepada mustahik dan mustahik itu menerimanya. Jadi dia merasa terhutang jasa, bukan memberi jasa. Bisa nggak seperti itu? Ketika kita memberi pemberian kepada orang lain, yang merasa terhutang jasa itu kita, bukan dia. Kenapa? Biqabuli zakatihi minhu, dengan sebab menerimanya ia akan zakat yang dikeluarkannya itu dari dirinya. Andai kata si mustahik yang berhak menerima zakat itu menolak, tentu kita tidak akan mendapatkan pahala zakat. Karena dia menerimanya, maka kita pun mendapatkan pahala zakat. Berarti kita terhutang budi dengan dia. Kalau bisa kita memiliki perasaan seperti ini, insya Allah kita aman daripada bangga diri. Jangan merasa kita yang berjasa ketika memberikan zakat itu kepada
si yang berhak menerimanya, melainkan sebaliknya, kita yang merasa terhutang jasa dengan dia karena dia mau menerima zakat kita. Ketika dia mau menerima zakat kita, berarti kita dapat pahala dari Allah, dan pahala yang kita peroleh jauh lebih besar daripada uang yang kita berikan kepada dia. Karena uang yang kita berikan kepada dia itu pasti habis, tapi pahala yang kita peroleh disebabkan ia mau menerima pemberian kita tadi, itu kekal abadi. Kita akan melihatnya kelak di akhirat. Sehingga sebenarnya kita yang terhutang jasa dengan dia, bukan dia yang terhutang jasa dengan kita. Ghaira mannin alaihi biha, tidak menyebut-nyebut atasnya biha dengannya zakat tadi. Nah, ini yang suka menyebut-nyebut zakat, pemberian yang diserahkannya kepada orang-orang yang lemah, orang-orang kaum du'afa, fuqara dan masakin, karena ia tidak memiliki perasaan tadi. Akhirnya apa? Dia yang merasa berjasa ketika memberikan zakatnya kepada orang-orang yang tidak mampu tadi, lalu kemudian dia menyebut-nyebutnya. Bebuhan ikam ni tahulah, jakanya kada ku zakati, kelaparan berataan. Yaitu aku kada dipilih jadi pembakal. Subhanallah. Sekalinya ada sesuatu di balik zakatnya itu. Naudzubillah, ya. Aku mencalon jadi DPR, anggota legislatif, sudah menyumbang ini dan itu, kada dicucuknya. Akhirnya apa? Disebut-sebut sama dia karena dia tidak tulus, tidak ikhlas di dalam menyalurkan hartanya tadi. Itu akibat dia tidak tahu adab-adab berzakat. Dia tidak sadar kalau orang fakir itu lebih berjasa kepada dia di saat dia mau menerima zakatnya. Coba kalau ditolak sama orang fakir tadi, kamu tidak akan dapat pahala zakat. Untung dia mau menerimanya, sehingga kamu mendapatkan pahala zakat. Jadi tidak boleh menyebut-nyebut alaihi atasnya biha dengan zakat itu, atas mustahik tadi dengan sebab zakat yang diberikan kepadanya. Fa innal manna, maka sesungguhnya menyebut-nyebut bis sadaqati dengan sedekah yang diberikan itu disebut-sebut muhbitun li thawabiha, dapat membatalkan bagi pahalanya. Sia-sia kamu berzakat, sia-sia kamu bersedekah apabila disebut-sebut, karena pahalanya batal. Arti batal hangus, enggak ada lagi sudah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, janganlah kalian batalkan sadaqatikum, akan sedekah-sedekah kalian, bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebutnya dan dengan mengganggu perasaan orang yang diberikan sedekah tadi. Batal pahalanya. Jadi adabnya ketika sudah memberikan zakat atau sedekah kepada orang, jangan diingat-ingat lagi. Itulah ciri-ciri orang yang ikhlas. Ciri-ciri orang yang ikhlas ketika ia memberikan pemberian kepada orang lain, maka ia sama seperti mengeluarkan air kencingnya dari tubuhnya. Dia tidak mungkin memikirkannya lagi dan mengingat-ingatnya. Kita apabila buang air kecil, pernah nggak memikirkan kemana larutnya air kecil itu? Nggak pernah kan? Dan pernah nggak kita menghitung dalam setiap hari berapa kali buang air kecil? Nggak pernah. Hari ini aja coba tanya, berapa kali kamu masuk WC buang air kecil? 2 kali kah? 3 kali? Kan ingat? Nggak ingat. Begitu pula sedekah. Jika kamu sudah memberikannya kepada orang lain, jangan diingat-ingat lagi sudah. Ini nang 20 tahun yang lalu masih ingat aja lagi. Taulah masjid ini, nah ini Masjid Al-Falah tuh aku dulu nang menyumbang 20 tahun yang lalu 5 juta. Taulah ikam 5 juta bahari. Waduh,
masih ingat, subhanallah. Jangan lagi. Kalau kamu masih ingat, kamu nanti akan menyebut-nyebutnya. Dan kalau kamu menyebut-nyebutnya, pahalanya nanti akan batal. Hati-hati itu ya. Ulun ada pernah dulu punya kenalan, orangnya baik luar biasa kenalan ini. Dia memberangkatkan santri-santri ke Hadramaut dengan uang pribadinya. Banyak santri-santri yang diberangkatkannya ke Hadramaut. Memang orang baik. Jadi ketika ulun tanya sama dia, ada berapa santri yang sudah pian berangkatkan? Nah, ada tahu ulun. Kada ingat juga, kada pernah menghitungi bang. Subhanallah, itu bukan dibuat-buat. Memang dia tidak mau mengingat-ingat. Kada ingat juga ulun lagi. Si anu tuh dulu pian lah berangkatkan. Nah, kada ingat ulun. Padahal dia yang berangkatkan. Bagus kayak gitu, berarti orang ini mengamalkan ilmu namanya. Ulun cuma nguji aja. Oh, baik berarti orang ini. Rasanya si fulan itu pian dulu lah memberangkatkan. Kada ingat ulun lah, iya kayo. Subhanallah, bagus kayak gitu. Jangan diingat-ingat. Ikam ini dulu tahulah nang sekolah aku nang membiayai. Jadi guru nang ini, jangan kada aku biayai, kada mungkin kamu jadi guru nang ini. Jangan macam-macam ulun aku lah ya. Lalu macam aja lalu ditagurnya, pian jangan nembak togel lagi lah aja. Halo, masa lalu diungkit-ungkit berataan, ikam bina mesti menagur aku mentang-mentang jadi guru. Aku namong kau sikam sekolah dulu. Astagfirullahaladzim. Gak boleh kayak gitu. Hangus pahalanya semuanya. Wala yanbaghi lil muzakki an yakuna karihan li ikhrajiz zakah. Ini sebaliknya. Kalau tadi kan dianjurkan ketika mengeluarkan zakat itu penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, hati riang. Nah, sebaliknya walayan bagi, dan tidak siogianya, tidak sepatutnya lil muzakki, bagi orang yang mengeluarkan zakat itu, an yakuna karihan li ikhrajiz zakah, bahwa ia merasa tidak senang untuk mengeluarkan zakat. Artinya ketika berzakat itu keberatan, hatinya terasa berat, nggak boleh. Wal yahdhar min dzalik, dan hendaknya ia berhati-hati daripada itu, perasaan berat hati tadi. Fa innahu, karena sesungguhnya itu min sifatil munafiqin, termasuk daripada sifat-sifat orang munafik. Berarti tatkala kita mengeluarkan zakat penuh dengan perasaan berat, hati terasa berat, tidak senang, terpaksa, maka berarti ada sifat nifak di dalam hati kita. Kenapa? Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala ya'tunas salata illa wahum kusala wala yunfiquna illa wahum karihun. Orang-orang yang munafik itu diantara sifat-sifat mereka adalah wala ya'tunas salah, dan tidaklah mereka itu mendatangi salat illa wahum kusala, kecuali keadaan mereka ketika mendatanginya dalam keadaan malas. Wahum, sedangkan mereka kusala, malas. Pas iqamat Allahu Akbar berdirinya itu berat benar. Menguliat dulu hanya berdiri. Nah aja kuliat dulu, nah aja, padahal anum aja orangnya. Kalau orang tua yang sudah usia 60 ke atas kada apa-apa sidin lambat berdiri, wajar, karena mungkin sidin sudah merasa pegal-pegal, asam urat, apalagi encok pegalinu, ya, orang sudah tua kan, kai-kai, jadi kewajar. Ini masih anum, hanyar 20-an umurnya, yaitu hendak berdiri sembahyang tuh pindah barat, kuliat dulu. Kadang imam sudah takbir Allahu Akbar hanya berdiri, itu kan beranai dulu sampai imam hendak ruku hanya Allahu Akbar aja. Ini hati-hati ini, jangan-jangan ada sifat munafik di dalam hati kita.
Gak boleh. Kita harus nampakkan ketika berdiri menuju salat itu bahwa kita semangat, karena kita sebentar lagi akan menghadap Allah, karena sebentar lagi kita akan menyongsong ridho Allah, menyongsong rahmatnya Allah. Kalau ada orang menyongsong sembako, itu semangatnya luar biasa. Iya, menyongsong untuk mendapatkan BLT itu semangatnya luar biasa. Kenapa? Giliran ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah, koler benar, pendudian. Giliran antri BLT, antrian diserobot. Padahal inya datang hanyar orang mulai bisukan tadi dah itu. Orang lengah na ajar mano melingkau. Subhanallah. Giliran antri di pom bensin menyerobot orang. Tapi giliran pahala dari Allah, rahmat dari Allah, malas. Ini orang munafik kayak gitu. Na'udzubillah. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan tidaklah mereka itu berinfak kecuali mereka itu adalah karihun, yaitu benci, tidak senang, atau dengan berat hati, keberatan. Wa arada bil infaqi hahuna, dan Allah menghendaki dengan kalimat infak di dalam ayat ini adalah ikhrajuz zakah, yaitu ikhrajaz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Wa arada bil infaqi hahuna ikhraja az-zakati. Jadi yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat dengan kalimat yunfiqun, berinfak, adalah mengeluarkan zakat. Hati mereka berat. Wa arrafa subhanahu annal munafiqa qad yusalli walakin ma'al kasali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengenalkan kepada kita bahwasanya orang yang munafik itu qad yusalli, terkadang ia salat, walakin ma'al kasali, akan tetapi bersamaan dengan rasa malas. Supaya kita kenal siapa munafik. Ya, makanya Allah beritahukan supaya kita kenal siapa munafik itu. Jangan-jangan kita sendiri munafik itu. Iya, dia sholat tapi malas. Waqad yuzakki, dan terkadang orang munafik itu berzakat walakin ma'al karahiyati, akan tetapi bersamaan dengan rasa berat, rasa tidak senang. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa yang meniru-niru dengan suatu golongan maka ia termasuk daripada mereka. Kalau kita ikut-ikutan malas menuju salat, ikut-ikutan terasa berat ketika mengeluarkan zakat, berarti kita sama dong dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Wa min adabihi, dan termasuk daripada adab-adabnya orang yang mengeluarkan zakat itu adalah an yukhrijaz zakata min ajwadi malih. Hendaknya ia mengeluarkan zakat daripada yang terbaik di antara hartanya. Wa dzalika afdalu, dan yang demikian itu adalah yang terafdal. Artinya umpama jika kita ingin berzakat fitrah, di rumah kita ada beras siam unus, ada beras buyung, ada beras bulog misalnya, maka keluarkan yang paling baik, siam unus. Walaupun makanan kita biasanya beras buyung misalnya, iya, mana yang mahal, siam unus atau buyung? Siam unus ya. Siam unus mahal kan? Kita makanan sehari-hari biasanya beras buyung, tapi giliran berzakat siam unus, oh bagus, hebat. Karena dia tahu kalau makanan itu untuk perut kita, tapi kalau zakat untuk akhirat. Lalu dia pilih yang terbaik. Bagus kayak begitu. Ya, itu yang afdal. Wal wajibu, dan yang wajib al-ikhraju minal wasati, adalah mengeluarkan dari yang di tengah-tengah. Jika kita punya 3 jenis beras tadi, siam unus, buyung, dan bulog, maka yang wajibnya adalah yang di tengah-tengah, yaitu buyung tadi.
itu sudah cukup, karena itu yang kita makan, itu juga yang kita keluarkan. Tapi kalau siam unus itu lebih baik lagi, karena jenis yang terbaik daripada jenis-jenis beras misalnya, maka itu afdol. Afdol itu berarti pahalanya lebih besar. Kalau hanya meringkas untuk sebatas yang wajib saja, maka minimal makanan kita yang di tengah-tengah, wasat. Apa? Buyung misalnya, ya buyung keluarkan. Jangan bulog. Makanan siam unus buyung, sekali berzakat bulog. Tahu beras bulog lah. Nang sekali dimasak, besokan siangnya karas sudah. Ya kan? Wa amma ikhrajur radi'i fa ghairu jaizin. Dan adapun mengeluarkan jenis yang radi, yang jelek, fa ghairu jaizin, maka tidak boleh. Kalau kita bisi makanan yang biasa disantap sehari-hari itu jenis beras yang menengah, ya keluarkan itu. Kalau kita mau mengeluarkan yang lebih baik daripada makanan kita itu, lebih bagus lagi, afdol bahkan. Tapi jangan mengeluarkan yang jelek. Illa an yakunal malu kulluhu kadzalik. Kecuali harta yang dimilikinya semuanya seperti itu. Ya, kalau kita ibaratkan ke beras tadi, memang di rumahnya itu yang ada beras bulog aja. Karena memang dia ini termasuk orang yang perekonomiannya menengah ke bawah, sehingga inya seperanakan pun nukar beras bulog, makanannya beras bulog, lalu mengeluarkan zakat dengan beras bulog juga, nggak apa-apa. Kasihan, nggak boleh dipaksakan kalau dia tidak mampu. Nah, kecuali hartanya yang dimilikinya, anggaplah dalam hal ini contohnya adalah beras, yang dimilikinya itu semua adalah bulog, ya sudah, lalu dia mengeluarkan zakat bulog, maka hukumnya boleh. Jangan makanannya buyung, siam unus, giliran berzakat besilah tulak ke penjual beras, Bapak mencari beras bulog. Adalah pian menjual beras bulog. Ada nokar pang sebalik-balik banyaknya kisan berzakat. Beras nangger baik-baik di rumah, yang siam unus, yang buyung disimpan nih. Subhanallah, itu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Kenapa? Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wala tayammamul khabith. Tayammamu itu maksudnya wala taqsidu. Artinya jangan kamu bertujuan al-khabitha, mencari yang jelek, minhu darinya, tunfiqun, kalian menginfakkan. Artinya sengaja mencari yang jelek-jelek, yang kemudian dari yang jelek ini dia berinfak. Jangan. Bahkan di dalam ayat lain Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan meraih kebajikan sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian sukai. Apa beras yang kita sukai? Siam unus, keluarkan siam unus. Jangan bulog, kamu aja nggak mau makan. Walastum bi akhirih. Kalian aja nggak mau ngambil, malah dikasih ke fuqara dan masakin. Kasihan mereka, kan begitu. Wa minal wajibi, kalau tadi kan adab tuh, ini sekarang wajib nih. Wa minal wajibi, dan termasuk kewajiban ala mukhrijiz zakah, atas orang yang mengeluarkan zakat. Zakat fitrah kah? Zakat harta kah? Ya, kambing, sapi, onta, makanan pokok, biji-bijian seperti benih, gandum, atau buah-buahan seperti korma dan anggur, atau zakat emas perak, atau yang menggantikan posisi keduanya saat ini yaitu uang. Nah, yang wajib
atas orang yang mengeluarkan zakat-zakat tersebut adalah alla yufarriqaha ala muqtada hawa nafsihi, hendaknya ia tidak membagi-bagikannya zakat itu ala muqtada hawa nafsih, atas tuntutan, kehendak, keinginan hawa nafsunya. Jangan menurut keinginan hawa nafsu, bal ala muwafaqatil kitabi was sunnah, tetapi atas yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Jangan sekehendak kita mengeluarkan zakat, harus sesuai dengan kitab dan sunnah. Ya, karena di dalam kitab Al-Quran disebutkan golongan-golongan yang wajib menerima zakat hanya 8, maka kamu harus salurkan kepada golongan yang 8 itu, gak boleh yang lainnya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wabnis sabil wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab ila akhiril ayah. Sedekah itu hanya untuk orang fakir, 1. Hanya untuk orang miskin, 2. Hanya untuk para amil-amil yang bekerja di dalam menangani hal zakat dan fitrah. Ya. 3. Dan hanya kepada para ibnu sabil, musafir, untuk menyampaikan mereka ke kampung halamannya atau ke tempat yang di situ ada harta miliknya. 4. Yang kelima, fisabilillah atau muallaf dulu, orang yang niatnya masih lemah dalam Islam. 5. Kemudian fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu para tentara-tentara perang. 6. Kemudian wafir riqab, yaitu budak yang sudah ada akad mukatabah dengan tuannya. Dulu ya, dulu ada perbudakan. Jadi tuannya ini menjanjikan kepada budaknya apabila nanti dia bisa membayar nominal uang tertentu kepadanya, maka budaknya merdeka. Diberi tempo 2 kali pembayaran. Nah, untuk membantu dia bisa membayar dirinya kepada tuannya, boleh diberi zakat. Itu yang ke-7. Kemudian yang ke-8, wal gharimin, yaitu para orang-orang yang terbelit hutang. Selain daripada yang 8 ini, itu tidak berhak menerima zakat. Dan jika kamu memberikannya kepada selain yang 8 ini, berarti kamu memberikan sesuai kehendak hawa nafsumu, sesuai keinginan hawa nafsumu, maka zakatmu tidak sah dan tidak gugur kewajibannya. Waliyadzubillah. Hati-hati. Anak yatim masuk nggak di dalam golongan 8 tadi? Ada nggak anak yatim di situ? Aitam ada di situ? Yatama ada? Nggak ada. Janda-janda masuk nggak di situ? Nggak ada. Berarti anak yatim dan janda tidak berhak menerima zakat. Tidak berhak, kecuali anak yatimnya miskin. Kecuali jandanya tadi fakir atau miskin. Karena kemiskinannya itulah mereka berhak menerimanya. Ini bini bupatinya meninggal, janda. Bini sidin dizakati kayak itulah. Sidin janda juga, tapi bini bupati. Iya, masa dizakati? Malah sidin yang berzakat. Bisi mobil mewah 50 unit. Bisi tanah ribuan hektar, ada kelapa sawitnya aja pulang. Tapi sidin janda juga, janda tapi janda bupati, janda gubernur. Bisi anak halus-halus yatim di Jakarta gitu. Salah kamu. Jadi anak yatim dan para janda-janda yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah aitam atau yatama atau janda-janda yang tidak mampu. Jadi ketidakmampuannya itulah yang membuat mereka berhak menerima zakat, bukan karena status jandanya. Banyak janda-janda yang ditinggal wafat oleh suaminya yang kaya raya. Ada bos punya perusahaan besar, punya supermarket di mana-mana,
punya SPBU di mana-mana, misalnya, punya klinik, punya perusahaan ini dan itu, mati orangnya misalnya, istrinya janda tuh, dizakati. Anaknya yatim itu, dizakati. Ya, salah kamu, salah alamat. Katanya anak yatim dan janda berhak menerima zakat. Nggak ada di dalam golongan 8 anak yatim dan janda, nggak ada di situ. Iya. Tapi kenapa Al-Quran sering menyebutkan yatama, anak-anak yatim? Karena di zaman Rasulullah SAW itu anak yatim itu rata-rata fakir, miskin. Karena apa? Ayahnya meninggal ketika sedang berperang. Dan janda-janda di zaman Rasul itu rata-rata fakir, miskin, kasihan. Gak ada yang menafkahi mereka, sehingga wajib berhak menerima zakat. Karena kefakirannya dan kemiskinannya, bukan karena status kejandaan dan keyatimannya tadi. Jadi anak yatim, lihat dulu anak yatim yang fakir miskin atau anak yatim yang kaya raya. Kalau yang fakir miskin berhak dia menerima. Kalau yang kaya raya ya enggak lah. Janda juga lihat dulu janda yang bagaimana. Kalau janda yang mampu, janda yang business woman, dia business woman, bukan Wonder Woman. Ya, banyak janda tapi dia otak bisnis, punya perusahaan di mana-mana. Ya jangan dizakati. Karena kaya, mampu, justru dia yang berzakat nanti. Paham? Jadi begitu. Dan juga jangan salah membagikan zakat. Kadang membagikan zakat dengan alasan mu'allaf. Siapa? Si Suanang tunah. Inya tuh bakasnya dahulu jar. Masuk Islam sudah aja. Apabila 30 tahun yang lalu. Wah, bukan mu'allaf lagi itu. Mu'allaf itu yang baru masuk Islam. Sekali lagi, baru masuk Islam. Hatinya, imannya, niat dan minatnya untuk Islam ini masih lemah. Makanya harus mu'allaf. Mu'allaf itu artinya disantuni supaya imannya kuat, supaya niatnya untuk memeluk Islam itu tambah yakin dan tambah mantap lagi. Itu yang dimaksud dengan mu'allaf. Bukan setiap kali orang masuk Islam, pindah agama ke agama Islam, lalu mu'allaf seumur hidup. Ya bukan. Kawin lawan orang Islam, lalu Islam. Bisi anak, bahkan sudah bisi cucu, yaitu di zakati fitrah aja masih. Kada sah pian zakat fitrahnya itu. Kada sah. Banyak orang kampung yang salah paham. Karena melihat bahwa orang ini dahulu non muslim lalu masuk Islam, padahal iman sidin sudah kuat benar. Bahkan sidin sekarang jadi kaum misalnya, ya sudah jadi kaum, berarti itu hard benar sudah Islamnya. Nah, lain kalau jadi kaum sudah pernah masuk Islam jadi kaum dan kada mampu, gaji masjidnya kada cukup. Misalnya dikit benar digaji 600 ribuannya, nya bisi anak bisi bini cukup kemana nih itu misalnya. Lalu kita beri zakat karena dia tidak mampu, itu nggak apa-apa, bukan karena mu'allafnya ya. Jadi mu'allaf itu kadangkala ada yang 2 minggu langsung kuat imannya, bukan mu'allaf lagi sudah. Ada yang kadangkala sebulan sudah kuat imannya, 40 hari sudah kuat imannya, bukan mu'allaf lagi itu. Ini mu'allaf ini yang baru-baru masuk Islam itu, yang masih niyatuhu dha'ifah fil Islam wa fi ahlih. Orang yang masih lemah niatnya, minatnya di dalam Islam dan orang-orang yang menganut Islam. Dan mu'allaf itu banyak bentuk-bentuknya. Mungkin ini bukan waktunya untuk kita menjelaskan. Ada juga mu'allaf yang bukan masuk Islam, yang bukan non-muslim lalu masuk Islam. Di antaranya adalah orang yang syarif fi qaumih. Orang ini mulia di kalangan kaumnya. Kebetulan dia tinggal di kaum yang rata-rata non-muslim. Dia ini orang yang terhormat di kalangan kaumnya. Hanya dia yang muslim. Kaumnya kebanyakan orang non-muslim. Lalu kita beri zakat dengan harapan supaya kaumnya dan orang-orang yang sebanding dengan dia nanti akan tertarik dengan Islam. Oh, Islam itu begitu ya. Itu lihat tuh tetangga kita. Orang yang terpandang itu setiap tahun dapat beras dari orang Islam.
karena dia agama Islam. Bagaimana kalau kita masuk Islaman juga? Misalnya, kalau itu sekiranya menarik orang-orang yang ada di sekitarnya memeluk agama Islam juga, kita beri orang Islam yang tinggal di sana tadi zakat, walaupun dia orang mampu. Kenapa? Dia mu'allaf namanya. Oh, sidin itu Islam berumuran mulai lahir, mu'allaf tetap. Karena apa? Perlu disantuni dengan harapan supaya kaum-kaum yang ada di sekitarnya itu, masyarakat yang ada di sekitarnya itu, yang non muslim tadi, ikut masuk Islam nanti. Itu nggak apa-apa. Itu namanya syarifun fi qaumihi. Itu mu'allaf juga namanya. Jadi banyak jenisnya mu'allaf itu, bahkan ada 4. Kalau dijelaskan satu-satu panjang banget, Pak. Nah, itu sudah cukup. Kemudian banyak juga yang salah menyalurkan zakat. Menyalurkan zakat kepada orang yang mampu dengan alasan dia adalah guru agama, dengan alasan dia adalah guru mengaji, dengan alasan dia adalah guru TK, guru madrasah. Nggak boleh, nggak boleh. Guru agama itu fisabilillah bibai, fisabilillah dengan makna lugawi secara bahasa, bukan fisabilillah yang dimaksud di dalam ayat. Karena Imam kita Asy-Syafi'i mengatakan yang dimaksud fisabilillah di dalam ayat adalah al-ghuzatul mutatawwi'una ghairul murtaziqah, para tentara perang yang sukarelawan yang tidak mendapat honor dari Baitul Mal. Nah, jangan salah pian tuh kena. Guru agama, kiai, ustadz diberi zakat dengan alasan fisabilillah, tidak sah zakat pian dan tidak gugur kewajiban pian. Tapi bipai gurunya tuh sirin kasihan, anak banyak kata, tapi mampu juga sih. Silahkan kamu beri karena ketidakmampuannya, bukan karena keguruannya. Ingat itu. Karena fakir sidin, karena miskin. Nah, beri. Ini kada kiai, guru, bisi pondok, motor sidin 3 buah, bini sidin 4 aja pulang. Umpamanya gitu ya. Iya, sarang burung saling kenalan. Ya jangan diberi zakat. Gimana kamu? Fisabilillah, perang nggak beliau? Nggak ngajar agama. Ingat, fisabilillah. Kalau yang dimaksud fisabilillah itu adalah orang-orang yang mengajarkan agama, maka orang-orang yang menuntut ilmu agama juga fisabilillah. Kalau mereka yang mengajarkan agama itu berhak diberi zakat, maka yang menuntut ilmu agama juga berhak diberi zakat, termasuk pian-pian ini seberataan. Ini fisabilillah semua ini. Jamaah majelis ini fisabilillah ini. Jadi kalau ada orang berzakat, pian diberi zakat juga dong. Santri-santri yang belajar di pesantren, fisabilillah itu, karena menuntut ilmu. Adil kalau kayak gitu. Kalau kayak gitu, tapi tidak kayak gitu. Kalau kayak gitu tapi tidak kayak gitu, enak aja. Iya. Ndak bib kita taklid ke mazhab Imam Malik, kita taklid ke mazhab Imam, giliran duit, giliran menguntungkan duniawi taklid ke mazhab imam lain. Giliran yang lain tidak gitu. Kayak bunglon kamu punya mazhab. Hinggap ke daun hijau jadi hijau, hinggap ke daun ke batang pohon coklat jadi coklat. Jadi begitu. Hati-hati ya. Kecuali tuan guru tadi, kiai tadi, ustadz tadi, sidin, termasuk orang-orang yang tidak mampu, kasihan. Sudah mengajar ilmu agama, sidin, bisi tanggungan banyak, penghasilan sedikit, kasih. Bahkan sidin lebih berhak untuk kita berikan daripada yang lain. Karena sidin tidak ada waktu untuk bekerja mencari dunia, karena sibuk mengajari umat akan ilmu agama. Kasih kalau kayak gitu. Gak mampu soalnya. Tapi bukan karena keguruannya, statusnya sebagai ulama atau kiai, melainkan karena dia adalah siapa? Fakir atau miskin. Begitu. Ini kadang ada sekolahan agama yang mewajibkan santri-santrinya bayar zakat kepada gurunya. Tunggu dulu, jangan sembarangan kamu. Apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah itu enggak, saya kan taklid ke mazhab Imam Malik yang mengatakan guru-guru pengajar itu termasuk fisabilillah. Tapi dalam mazhab Imam Malik
mereka membedakan antara zakat fitrah dengan zakatul mal. Zakatul mal dengan zakatul badan. Kalau dalam zakatul mal memang betul ada 8 golongan. Tapi kalau dalam zakat fitrah di dalam mazhab Malik hanya 3 golongannya. Siapa? Fakir, miskin, dan amil saja. Fisabilillah wa fir riqab, muallaf enggak masuk kalau dalam urusan fitrah. Jadi mazhab Malik kada masuk juga, mazhab Syafi'i apalagi. Terus mazhab siapa kamu? Hati-hati ya, hati-hati ini. Kasih tahu pada guru-gurunya tadi. Mungkin dia gak sempat mutolaah mungkin, atau memang belum sempat mempelajari bab ini. Kamu yang paham, mengerti, kasih tahu. Wa minat tafriqi ala muqtadal hawa wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Jadi termasuk membahagikan zakat menurut tuntutan keinginan hawa nafsu adalah nanti akan beliau bahas, di antaranya an yakhussa bi zakatihi aw bi syai'in minha minal mustahiqina man tahsulu lahu minhu manfaatun dunyawiyah wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan bahas di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberkahi kita, merahmati kita, dan meridhoi kita, serta memberi taufik kepada kita untuk melakukan yang terbaik dan berjalan di jalan yang benar. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin